Halo Rek, ya apa kabar? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup baru, yaitu berjudul Descent yang dirilis pada tahun 2024. Di film kali ini akan menceritakan bagaimana seorang pria yang harus terjebak di sebuah planet entah berantah dan berjarak triliunan kilometer dari bumi karena pesawat yang ditumpanginya menabrak batu asteroid. Tapi di planet itu ternyata terdapat berbagai macam monster yang sangat mengerikan mengintai mereka semua. Yowes, tanpa basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah pesawat tambang luar angkasa yang hendak pergi ke suatu planet yang sangat jauh dari bumi untuk menambang mineral langka yang ada di planet tersebut. Awalnya perjalanan pesawat baik-baik saja hingga akhirnya menabrak kumpulan batu meteor. Akibatnya pesawat mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga semua penumpang diterjunkan di planet terdekat dengan kapsul mereka masing-masing. We are currently moving at 15,000 miles per hour. Terrain alert. Sayangnya dari begitu banyaknya penumpang hanya menyisakan penumpang bernama Andy Ramirez yang merupakan seorang penambang. Ia berhasil selamat meskipun pendaratan darurat yang tidak mulus. Belum sampai di situ, Andy masih harus berjuang keluar dari kapsul karena kondisi tanah yang saat ini tidak stabil. Namun sayangnya saat hendak keluar dari kapsul, Andy tak sengaja mengenai pecahan kaca yang membuat baju angkasanya sobek sehingga cadangan oksigennya terkuras sangat banyak. 42. 1% nitrogen and will not support. Meskipun Andy berhasil menambal bajunya, oksigennya hanya menyisakan 42%, yang dimana tak akan cukup untuk beberapa hari ke depan. Setelah keluar, Andy melihat pesawat induk yang terjatuh, mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Dengan bantuan sistem pemandu AI bernama Leonard, ia pun segera menghampiri bangkai pesawat induk, berharap ada orang yang masih selamat, serta ada cadangan oksigen yang bisa ia gunakan. Tak lupa untuk selalu membuka saluran komunikasi, barangkali masih ada orang yang berhasil selamat. Sesampainya di sana, Andy menemukan satu kapsul dan penumpang kapsul tersebut sudah tewas. Awalnya Andy senang menemukan kapsul tersebut, tapi kesenangan itu harus hilang karena oksigen di kapsul tersebut sudah rusak dan tak bisa ia gunakan. Tak jauh dari sana, Andy melihat sebuah cahaya lampu dan ia hendak pergi ke sana untuk mencari penumpang lain yang kemungkinan selamat. Tapi tanpa ia sadari, di bangkai kapal tersebut terlihat sebuah cakaran dari seekor monster yang sangat mengerikan. Singkat cerita, di sana Andy bertemu dengan penumpang lain yang berhasil selamat bernama Dwayne. Dwayne mengatakan jika ini adalah kesalahan perusahaan karena memutuskan mengambil jalan pintas untuk menghemat bahan bakar, sehingga mereka menghantam kumpulan batu asteroid. Dwayne berniat mengirim sinyal bantuan dan karena jarak mereka triliunan kilometer dari bumi, sinyal SOS akan sampai ke pusat dalam waktu 8 bulan dan pesawat bantuan akan datang paling cepat selama 1,5 tahun, yang artinya mereka harus bertahan di planet tersebut kurang lebih selama 2 tahun. Tapi tanpa sepengetahuan Andy, Dwayne tiba-tiba diserang oleh monster, sehingga Andy menganggap jika Dwayne tak mau membantunya untuk memberikan cadangan oksigen, dan Andy segera mengirim sinyal SOS-nya.
Karena tak ada pilihan lain, Andi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju bangkai induk pesawat. Dan sayangnya rute tercepat menuju bangkai pesawat harus melewati jurang, sehingga tak mungkin bagi Andi untuk melanjutkan perjalanan. Terlebih lagi oksigen milik Andi yang mulai menipis. This is the fact. Tak lama kemudian Andi mendapat sinyal dan terhubung ke penumpang lain yang berhasil selamat bernama Naomi. Naomi mengaku sangat senang mendengar suara penumpang lain dan saat ini ia membutuhkan bantuan karena kakinya yang terjepit kapsul sehingga Naomi tak bisa keluar. Andi berniat untuk datang dan membantu, tapi jarak Naomi sangat jauh dari lokasi Andi dan perjalanan menuju Naomi akan memakan banyak cadangan oksigen. Selain itu, medan yang harus dilewati menuju Naomi sangat berbahaya dan hal itu membuat Andi ragu untuk pergi menyelamatkan Naomi. Leonard juga mengatakan jika tingkat keberhasilan sampai ke Naomi sangatlah rendah. Namun meski begitu, Naomi menawarkan Andi cadangan oksigen miliknya jika Andi mau menyelamatkannya. Mendengar tawaran tersebut, Andi akhirnya setuju untuk pergi menyelamatkan Naomi. Perjalanan memakan waktu yang sangat lama hingga Andi harus berjalan pada malam hari yang dimana jarak pandang menjadi terbatas, sedangkan senter miliknya tak banyak membantu dalam perjalanan. Tak lupa Naomi juga selalu menemani Andi dengan mengajaknya mengobrol agar Andi tak merasa kesepian. Tapi di tengah jalan Andi merasa ada yang aneh karena ia merasa jika ada yang mengawasinya. That thing always got stuck in my head. Did you just say you have a Leonard? 27 in Brooklyn. It's gonna start my own. Andi awalnya tak terlalu memikirkannya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah sarang monster alien yang diselimuti jaring laba-laba. Hal itu membuat Andi sangat ketakutan, terlebih lagi saat ia melangkah ke depan, terdapat banyak jaring laba-laba yang menyelimuti tempat tersebut. Something. Wait, did you do something really bad? We've made a good first impression, haven't we? Night is dark. Could have been a shadow or something. Pada akhirnya perjalanan Andi terhenti karena ia mendapati banyak pelacak dari tubuh para penumpang yang dengan cepat mendekati Andi. Dengan penerangan menggunakan suar, ternyata tepat di hadapan Andi terdapat monster laba-laba yang sangat besar. Andi mencoba kabur dari kejaran monster tersebut hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Beruntung Andi berhasil selamat dan lolos dari kejaran monster. Baju Andi sempat rusak lagi dan meskipun berhasil menutupnya, oksigen Andi mengalami kebocoran dan saat ini hanya tersisa 12% yang kemungkinan tak akan cukup menuju tempat Naomi. Kejadian barusan membuat Andi menjadi putus asa, namun Naomi mencoba menyemangatinya. Tak lama kemudian, Andi mendapat sinyal dari Dwayne dan mau tak mau, Andi harus datang menuju lokasi Dwayne karena Dwayne terlihat sangat kesulitan dari suaranya. Ternyata saat mendekati Dwayne, ia ternyata sedang bertarung melawan monster laba-laba yang hendak memakannya. I got the plan. Come on. I can't hear you, Dwayne. What's the plan? I know how to beat. Sayangnya Andi sudah terlambat karena Dwayne sudah tewas dimakan oleh monster tersebut. Andy, hang on, I'm funny. Selain itu, Andi saat ini tak bisa kabur karena monster laba-laba mengetahui keberadaan Andi, sehingga ia mulai mencari keberadaannya yang bersembunyi di balik kapsul tersebut. Dengan bantuan Naomi, Andi mencoba bersembunyi
Dan saat ada kesempatan, Andy segera kabur sehingga ia sampai di suatu sarang makhluk. Tapi anehnya monster laba-laba ini tak mengejar Andy, seolah-olah mereka takut akan makhluk yang ada di tempat tersebut. Andy kemudian melanjutkan perjalanan dan ia bertemu dengan hewan serangga yang mirip dengan kunang-kunang. Tapi ternyata kunang-kunang tersebut menjadi berwarna merah dan menjadi sangat agresif. Setelah lolos dari kunang-kunang, ternyata ada monster yang lebih ngeri yang bersembunyi di dalam tanah dan Andy mulai disedot ke dalam mulutnya. Tapi Andy tak kehabisan akal dan menggunakan alat kejut yang ada di bajunya sehingga Andy berhasil selamat. Your vitals are crashing. Can Leonard do anything? You're gonna make it. What are you talking about? No. Karena tak ada pilihan lain, Andy harus melewati sarang kunang-kunang untuk lolos dari kejaran monster bawah tanah. Setelah itu, Andy mulai dekat dengan lokasi Naomi. Namun Andy mulai pusing karena oksigennya yang sebentar lagi akan habis. Tapi Andy tak menyerah dan ia segera menuju ke kapsul Naomi dan setelah sampai, Naomi langsung memasukkan selang oksigennya agar oksigen Andy terisi kembali. Setelah itu, Andy segera menyelamatkan Naomi dan membantu mengangkat puing kapsul yang menjepit kakinya, di mana hal itu membuat Naomi sangat senang karena ia masih bisa hidup berkat bantuan Andy. Naomi sempat tak bisa merasakan kakinya karena menganggapnya patah tulang, tapi ternyata kaki Naomi hanya kram karena terjepit dalam waktu yang sangat lama. Namun mereka berdua masih belum bisa santai karena monster laba-laba yang memutar untuk mengejar mereka. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi ke bangkai pesawat induk yang tak jauh dari sana. Dengan menggunakan pistol suar, mereka berdua berhasil mengalihkan perhatian si monster, sehingga mereka berdua akhirnya berhasil masuk kembali ke dalam pesawat induk. Setelah berhasil masuk ke dalam pesawat induk, mereka berdua berniat untuk masuk ke dalam ruang kargo, di mana di sana terdapat suplai makanan yang melimpah, sekaligus ruangan kedap udara, yang di mana ruangan tersebut layak huni bagi mereka berdua sampai bantuan tiba. Tapi nyatanya tak semudah yang mereka bayangkan, karena di dalam juga ada monster laba-laba yang berhasil masuk menghabisi sisa penumpang yang sebelumnya berhasil bertahan hidup. Secara diam-diam, mereka berdua mencoba untuk kabur dari ruangan tersebut. Tapi sayangnya mereka ketahuan dan mereka ujung-ujungnya terjebak di dalam ruang kedap udara sehingga mereka tak bisa membuka pintunya. Pada akhirnya Andy sudah putus asa dan berniat untuk menyerah bertahan hidup. Terlebih lagi ia sudah tak ada tujuan hidup lagi semenjak istri dan anaknya yang sudah tewas kecelakaan. Meski begitu, Naomi mencoba menyemangati Andy. But what you did today? Listen, I'm still alive. Just keeps on going. After they lost. Ternyata kunang-kunang sebelumnya sempat menempel di tubuh Andy dan mereka berdua segera membuka pintu depan dan melemparkan kunang-kunangnya ke monster laba-laba yang membuat mereka berdua akhirnya berhasil kabur. Setelah itu, mereka berdua hendak memancing monster laba-laba agar terpotong oleh pintu. Namun nyatanya usaha mereka gagal total dan mereka berdua malah terjebak di dalam ruang kargo bersama monster laba-laba. Kali ini, mereka berdua harus mencari cara untuk menghabisi monster laba-laba tersebut.
Naomi memilih untuk mengalihkan perhatian si monster, sedangkan Andy akan mencari cara untuk menghabisi si monster dengan alat seadanya. Pada akhirnya, Andy mendapat ide, yaitu dengan menabrakkan kapsul cadangan saat si monster lewat di depan kapsul. Tapi ternyata masih ada masalah yang harus mereka hadapi, karena sistem daya pesawat induk terputus dengan kapsul, sehingga membutuhkan waktu 15 menit untuk menyalakannya. Karena tak ada pilihan lain, Andy memutuskan untuk menjatuhkan kapsulnya secara manual, yang dimana Andy bisa saja tak selamat saat menjatuhkan dirinya. Melihat Naomi yang dikejar-kejar si monster, Andy segera menghitung mundur, dan pada akhirnya Andy menjatuhkan diri dan berhasil menghabisi monster laba-laba tersebut. Naomi sempat khawatir dengan keadaan Andy yang tak sadarkan diri akibat benturan yang sangat keras. Tapi pada akhirnya Andy berhasil selamat dan terbangun dari pingsannya. Setelah kejadian yang sangat menguras tenaga itu, mereka berdua akhirnya bisa bersantai di dalam ruang kargo. Di tempat itu mereka bisa bertahan hidup dengan suplai makanan yang melimpah serta oksigen yang mencukupi, sehingga mereka berdua bisa bertahan hidup sampai bantuan tiba. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Descent 2024. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.